Selamat datang kembali di Jalan Cerita. Di video kali ini, kami akan merangkum salah satu film yang berjudul Green Book yang rilis di tahun 2018. Sebuah film yang disutradarai oleh Peter Farrelly. Cerita film ini terinspirasi oleh kisah nyata. Sebelum masuk ke alur cerita, saya sarankan untuk teman-teman subscribe channel Yakanza dan bunyikan loncengnya. Pada malam tahun 1962, seorang pria bernama Tony Lip Falalonga adalah bekerja di salah satu klub malam terbesar di kota New York. Tony bekerja sebagai pelayan sekaligus petugas keamanan. Saat sedang berjaga, Tony melihat kepala gangster terkenal di kota New York masuk dan meninggalkan topi kesayangannya di tempat penyimpanan barang. Karena syarat masuk di klub, tidak boleh memakai topi, dia sangat mencintai topinya, bahkan dia mengancam akan membakar klub ini jika topinya hilang dari jauh. Tony yang mendengar ancaman itu, kemudian mendapat ide jahat. Ketika ketua gangster ingin pulang dan meminta topinya lagi, dia marah ketika penjaga mengatakan bahwa topinya telah hilang. Kepala gangster kembali mengancam akan membakar klub itu, jika sampai besok klub masih belum menemukan topinya. Dengar ancaman tersebut, pemilik klub terpaksa menutup sementara klub sampai masalah ini selesai. Tony merasa bersalah dan kemudian pergi menemui kepala gangster. Tony lalu mengembalikan topinya dan mengatakan bahwa dia merebut topi itu dari seorang pencuri, tetapi pencuri itu berhasil melarikan diri. Tony kemudian meminta pemimpin gangster untuk memaafkan pemilik klub tempat dia bekerja. Pemimpin gangster yang menganggap Tony adalah pahlawan, sebagai ucapan terima kasih, dia kemudian memberikan uang kepada Tony. Keesokan paginya, Tony pulang untuk berganti pakaian dan tidur di sana. Dia tinggal bersama temannya, istrinya bernama Dolores, dan kedua anaknya. Di sore hari ketika dia bangun, Tony melihat Dolores membuat minuman untuk dua tukang ledeng hitam yang sedang memperbaiki keran di rumahnya. Setelah kedua pengrajin hitam itu pergi, Tony segera membuang kacamata bekas mereka, karena menurutnya menjijikkan. Saat itu di tahun 1962 rasisme di Amerika masih sangat parah, dan belum ada hukum tentang persamaan manusia, dan orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam lebih rendah dari mereka, termasuk untuk itu Tony juga, mau tidak mau, harus minum dari gelas orang kulit hitam. Sekarang klub tempat Tony bekerja masih tutup, karena pemilik klub trauma dengan ancaman dari pimpinan gangster kemarin. Tony resmi menganggur sore itu. Tony mendapat telepon dari temannya. Teman Tony menawarkan pekerjaan menjadi sopir pribadi, seorang pianis terkenal bernama Don Shirley, atau biasa dipanggil Doc. Mendengar tawaran itu Tony tertarik, lalu menanyakan alamat rumah Doc. Keesokan paginya Tony datang ke rumah Doc. Ketika mereka bertemu Tony terlihat bingung. Ternyata Doc adalah seorang pria berkulit hitam dengan gaya dan sikap yang aneh. Saat itu Doc memakai baju kuning cerah dengan kalung emas lalu duduk di singgasana seperti raja. Doc memberitahu bahwa dia merencanakan 8 minggu tur Amerika. Itu sebabnya dia membutuhkan sopir serta seseorang yang bisa mengurus jadwal perjalanannya, yang bisa mencuci dan menyetrika pakaiannya dengan gaji $100 per minggu. Tapi Tony menolak, tidak ingin menjadi pelayan kulit hitam. Prinsip Tony sangat kuat. Dia adalah orang yang berpegang teguh pada prinsipnya, apapun yang terjadi. Tetapi ketika dokter menaikkan gajinya menjadi $125 per minggu, Tony langsung setuju. Memang kampres si Tony ini, udah rasis, ternyata prinsipnya bisa berubah karena uang, tetapi begitulah kehidupan, terkadang prinsip bisa berubah sesuai kondisi. Lanjut cerita, hari tur telah tiba, manajemen Doc kemudian memberikan Tony kunci mobil. Mereka juga memberikan sebuah buku berjudul Green Book. Buku tersebut berisi rute restoran yang direkomendasikan, dan daftar penginapan yang memungkinkan orang kulit hitam masuk, dan pekerjaan Tony sebagai sopir dimulai. Di sepanjang jalan, Tony kesal karena Doc selalu melarang dia, mulai dari makan sambil mengemudi, merokok dan berbicara. Tony tidak suka orang kulit hitam dari awal, sekarang kebenciannya tumbuh berkali-kali lebih besar karena Doc. Setelah itu mereka tiba di kota Pittsburgh, Pennsylvania pada malam hari. Iringan musik dilakukan di depan orang kulit putih. Di pertunjukan itu, Tony kagum dan tidak menyangka orang kulit hitam rendahan bisa bermain piano dengan baik. Di tur berikutnya Tony menyempatkan diri untuk mengecek piano yang akan digunakan Doc. Pada acara malam ini Tony melihat kondisi piano yang sangat kotor. Tony lalu meminta salah satu petugas untuk mengganti piano, namun petugas menolak, katanya piano kotor, cocok untuk warna hitam orang-orang seperti Doc. Mendengar kata-kata petugas itu, Tony kemudian kesal lalu langsung memukulnya. Seusai acara mereka berdua pergi ke kota sebelah. Seperti biasa,
Tony takjub melihat permainan piano Doc. Dengan kagumnya Tony mulai berpikir kenapa Doc mau muncul untuk menghibur orang bule, ketika mereka selalu memandang rendah dirinya. Keesokan harinya pada tur selanjutnya, Doc diterima dengan baik oleh pengunjung bule. Berbeda dengan tur sebelumnya, setelah membawakan satu lagu, Doc minta untuk istirahat. Saat Doc mau ke kamar mandi, panitia melarang dia untuk menggunakan toilet, dan memerintahkan Doc untuk menggunakan toilet khusus untuk orang kulit hitam. Doc merasa terhina, dia kemudian membawa Tony pulang sebentar. Ketika dia kembali ke acara itu, Tony bingung kenapa Doc bisa senyum sapa orang bule, tanpa terlihat sakit hati. Salah satu musisi kemudian menginformasikan bahwa ini bukan pertama kalinya Doc dipermalukan. Doc sudah terbiasa, bahkan bisa dibilang sudah terlatih menahan hinaan. Dia juga meminta Tony untuk bersiap karena ke depan pasti akan ada perlakuan rasis yang lebih buruk dari ini. Keesokan harinya, Tony meluangkan waktu untuk menulis surat kepada istrinya. Ketika dokter membacanya, dia mengatakan bahwa Tony tulisannya jelek. Doc membantu tulis ulang dengan kata-kata Doc yang dirangkai sangat romantik. Sejak saat itu mereka berdua mulai dekat. Ketika surat Tony tiba, Dolores terharu membacanya. Keesokan harinya Tony dan Doc sampai di salah satu hotel kota Memphis. Saat masuk ke dalam, Tony kebetulan bertemu dengan dua temannya yang melihat Tony bekerja untuk orang kulit hitam. Temannya bingung karena mereka mengira Tony kekurangan uang. Salah satu temannya kemudian menawari Tony pekerjaan, tetapi Tony dengan sopan menolak tawaran itu. Di malam hari Tony mendapat telepon dari temannya. Di telepon Tony diminta untuk menemui mereka di bar. Ketika dia meninggalkan ruangan, ternyata Doc juga ada di luar. Karena Doc mengira Tony berencana untuk mengambil pekerjaan dari temannya, Doc kemudian menggandakan gaji Tony, jika Tony tetap menjadi asistennya. Tony lalu mencoba menenangkan Doc. Dia meyakinkan Doc bahwa saat ini Tony hanya akan bekerja dengan Doc sampai tur selesai, dan berjanji tidak akan menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain, walaupun ditawari gaji tinggi. Tony mengatakan jika ingin bertemu temannya itu hanya untuk nongkrong. Mendengar perkataan Tony, Doc merasa tenang. Setelah kembali dari bar, Tony mengundang Doc untuk mengobrol di lobi hotel. Di sana Doc memberitahu dia bagaimana dia mulai menjadi pianis terkenal seperti sekarang. Ketika dia bermain piano di bar, seorang pianis kulit putih menyukai permainan pianisnya, lalu memberinya pekerjaan di sebuah perusahaan rekaman, untuk memainkan musik klasik yang merupakan musik kulit putih asli. Orang kulit putih menyukai. Sejak saat itu, Doc terus memainkan musik klasik. Tony kemudian menyarankan Doc untuk mencoba memainkan musik yang dia inginkan, yaitu jazz. Dia memberitahu mereka bahwa apa yang mereka benar-benar suka tentang pertunjukan Doc, bukan musik klasik tetapi karena mereka suka melihat Doc memainkan piano. Bagi Tony, Doc bermain piano sangat luar biasa. Mendengar semua dukungan dari Tony, Doc merasa senang. Tapi setelah semua itu, dia dikontrak untuk memainkan musik klasik setelah show di kota Memphis. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Namun, dalam perjalanan mobil Tony dihentikan oleh dua orang polisi. Salah satu polisi lalu menyuruh Tony untuk keluar. Polisi kemudian terus menginterogasi Tony. Polisi mencari buronan karena dia berkulit hitam dan mengira Tony adalah kaki tangan Tony. Menjadi marah dan dia langsung memukul polisi. Mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam kantor polisi, Doc mencoba bertanya kenapa dia juga dipenjara, padahal dia tidak melakukan kesalahan, tapi tidak ada satupun polisi yang mau menjawab pertanyaan itu. Doc kemudian kesal. Doc lalu mengancam akan menuntut polisi, jika dia tidak diperbolehkan memanggil pengacaranya. Mendengar ancaman, polisi akhirnya diperbolehkan menelepon. Tidak lama setelah, Kapolsek terlihat menjawab panggilan telepon dari seseorang, dengan wajah ketakutan. Dia terus meminta maaf, dan berjanji akan segera melepaskan Doc. Melihat Kapolsek ketakutan, Tony heran siapa sebenarnya orang yang dihubungi Doc tersebut. Setelah bebas, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Doc lalu memberitahunya bahwa akibat ulah Tony, dia harus meminta bantuan kepada adik dari Presiden Amerika Serikat, yang saat ini bertugas di Dewan Kejaksaan Agung. Hanya untuk membebaskan mereka berdua dari penjara. Mendengar ceritanya, bukannya minta maaf, Tony tertawa. Awalnya semua terdengar seperti ocehan biasa, sampai Tony mengatakan bahwa Doc adalah seorang sultan, dengan banyak kekayaan, tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang sempurna. Segera Doc marah lalu keluar dari mobil. Tony bingung. Tony kemudian
Mengejarnya dengan emosi, Doc mengatakan bahwa Tony tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Meskipun dia tinggal di mewah, rumah dia merasa sendirian, selama ini anjing dipenjara oleh orang kulit putih, yang telah membayarnya untuk menghibur mereka, mereka menghormati Doc di atas panggung. Tetapi ketika konser berakhir semua orang kulit putih kembali memperlakukan Doc dengan cara yang sama, mereka menghina orang kulit hitam lainnya. Doc kesepian dan tidak ada orang kulit putih yang mau menjadi temannya, bahkan orang kulit hitam juga menjauhinya, karena menganggap sifat Doc itu sama dengan orang kulit putih. Doc selalu sendiri tanpa teman dan tanpa keluarga, tanpa kerabat mendengar curahan hati pianis, Tony hanya bisa diam saja. Selama ini dia cemburu, kenapa orang kulit hitam rendahan seperti Doc bisa punya banyak uang, padahal tugasnya hanya bermain piano, sedangkan Tony harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dari cerita Doc, Tony menyadari bahwa, setinggi apapun jabatan, atau seberapa banyak kekayaan, orang kulit hitam memiliki kehidupan mereka masih jauh lebih sulit daripada Tony. Setelah puas dengan melampiaskan hatinya, Doc kembali ke mobil. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mereka sampai di tujuan, akhir tur yaitu sebuah restoran elit di kota Birmingham. Di sana lagi, Doc mendapat perlakuan rasis. Pengelola restoran memberinya ruang tunggu di gudang dekat dapur, sedangkan 2 musik pengiring disediakan. Ruang tunggu pribadi yang mewah. Melihat perlakuan itu, Tony hanya bisa diam di dalam restoran. Saat Tony sedang makan malam 2 orang musisi Doc datang dan duduk bersama Tony, salah satu musisi lalu berkata, sebenarnya tanpa perlu tur Amerika, Doc sudah punya banyak uang. Alasan mengapa dia melakukan tur ini adalah untuk membuka hati seluruh masyarakat bahwa orang kulit hitam layak untuk diakui dan diberikan sebagai sederajat. Tidak lama setelah Doc mengikuti ke restoran ketika Doc ingin bergabung dengan mereka, dia diusir oleh pelayan. Pelayan menjelaskan bahwa orang kulit hitam tidak diperbolehkan masuk ke sini. Tony lalu mencoba bernegosiasi dengan manajer restoran untuk mengizinkan makan malam dengan Doc di resto sekali saja, tapi manajer tetap tidak mengizinkan dan sebagai permintaan maaf manajer akan menyiapkan meja di taman belakang. Agar Doc bisa makan malam di sana, Doc kemudian menolak dan mengancam akan membatalkan konsernya di restoran jika dia tidak diperbolehkan makan malam dengan orang kulit putih lainnya. Mendengar ancaman Doc, manajer kemudian meminta Tony untuk berbicara empat mata. Dia mencoba menyuap Tony untuk membujuk Doc untuk makan malam dengannya. Mengizinkan pria kulit hitam makan di restoran adalah seperti membiarkan monyet makan pisang di atas piring emas. Tepat ketika Tony hendak memukul manajer, Doc datang dan menyuruhnya berhenti. Doc mengatakan, kali ini dia akan menerima saran Tony. Jika Tony ingin melihat saya melakukan, Doc bersedia untuk makan di luar. Tetapi jika Tony tidak mau, maka Doc akan membatalkan konser tur terakhirnya. Mendengar bahwa Tony sangat sedih, dia akhirnya menyadari betapa sulitnya kehidupan yang dia jalani. Setelah mempertimbangkan semuanya, Tony memutuskan untuk pergi dan membatalkan tur konser terakhir mereka. Dalam perjalanan pulang, Doc mengajak Tony makan malam di bar kulit hitam. Setelah makan malam, seorang pelayan bertanya, mengapa mereka berdua memakai jas, padahal mereka hanya ingin makan. Tony lalu menjelaskan bahwa Doc adalah pianis terkenal yang harus dia tampilkan di sebuah restoran mewah, tetapi dia lebih suka makan di bar ini, karena makanan di sana tidak enak. Mendengar bar kecilnya dipuji, pelayan tersanjung dan kemudian meminta Doc untuk bermain piano, dan menghibur semua pelanggan sebagai ganti makanan. Semua orang sepertinya sangat menyukai penampilan Doc, bahkan anggota band di bar mengundang mereka untuk berduet dengan mereka, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Doc merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang dengan tanpa harus memalsukan senyum. Selesai bersenang-senang, Doc dan Tony lalu pulang. Pada malam Natal ini banyak hal baik yang mengubah cara pandang mereka berdua, tentang makna hidup. Dalam perjalanan ada badai salju. Saat Tony ingin mencari sebuah penginapan terdekat untuk Doc, tersebut menolak dan mengatakan bahwa Tony harus ada di rumah malam ini, untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Doc lalu mengantar ke tempat Tony. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka berdua sampai di depan rumah Tony. Tony lalu mengajak Doc untuk masuk ke dalam untuk bertemu keluarganya, tapi Doc sadar bahwa dia adalah orang kulit hitam. Kehadirannya pasti akan membuat keluarga Tony merasa tidak nyaman. Doc lalu memilih untuk pergi dari sana.
Sesampainya di rumah, Doc kembali menjalani hidupnya seperti dulu, hidup sepi tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa sahabat. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Tony, bahwa Doc punya pilihan, dia bebas melakukan apapun yang dia suka, walaupun itu hanya hal kecil. Saat berada di rumah Tony saat mereka setelah makan malam bersama keluarganya, Tony mendengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, ternyata teman Tony telah datang berkunjung, dan ketika Tony ingin menutup pintu, dia terkejut melihat Doc ada di luar. Tony senang sekali sahabatnya itu akhirnya dating. Dia kemudian mengenalkan Doc kepada keluarganya dan tak disangka seluruh keluarga Tony bisa menyambut dengan hangat kehadiran Doc. Keluarganya yakin Doc pasti orang baik, karena dia berhasil mengubah Tony yang dulu membenci orang kulit hitam. Sekarang malah dia sebenarnya bisa berteman baik dengan istri Doc. Tony kemudian memeluk Doc sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantu Tony menulis surat cinta untuknya. Sekarang, tujuan Doc telah tercapai, dia berhasil mengubah hati orang kulit putih, walaupun hanya keluarga Tony. Dari cerita ini mengajarkan kita untuk saling menghargai tanpa memandang ras ataupun fisik dan jabatan, sebab kita semua adalah manusia yang derajatnya sama di mata Tuhan.